Nah, berikutnya kita membahas ya master data yang berikutnya adalah material master record ya. Sudah kita tadi membahas vendor master record. Jadi tadi ya ketika kita melakukan transaksi PO ya, PO itu kan melibatkan juga master data ya. Master data di situ ada master data vendor dan juga master data material ya. Jadi sebelum kita melakukan melakukan transaksi di sistem ya, kita siapkan dulu master datanya. Master data vendor kita siapkan ya. Termasuk juga master data material ya. Ya sekarang kita bahas tentang material master data ya. Nah, di material master data itu ya, itu memiliki beberapa view ya. Beberapa view tergantung dari modul-modul yang kita pakai. Ya, ada basic data misalnya ya, ada purchasing, ada MRP, ada sales ya, stock, in plan ya, accounting ya, dan seterusnya. Jadi kalian ketika membuat master data itu ya, kalian harus mengisi ya. Kita harus mengisi data-data sesuai dengan kebutuhan modul yang kita gunakan. Misalnya kita sekarang sedang menggunakan modul material manajemen ya. Material manajemen, kemudian barang itu adalah barang yang diperoleh dengan melakukan pembelian dari luar. Maka kita lengkapi di data-data terkait purchasing. Ya, terkait purchasing misalnya. Nah, kemudian tapi misalnya barang tadi itu tidak diimplementasikan misalnya ya, tidak termasuk ke dalam bagian dari quality management ya, karena quality management ini adalah modul tersendiri. Nah, ini kita tidak perlu nanti mengisi data-data terkait quality management gitu ya. Atau sebaliknya ya, data barang-barang kita itu tidak perlu misalnya dilengkapi dengan data-data terkait forecasting atau tidak sehingga data di material master ini itu kita tidak perlu melengkapi data-data terkait forecasting. Artinya setiap data ini tergantung dari kebutuhan atau sesuai dengan modul yang kita pakai. Ya, semakin lengkap ya modul yang kita pakai, semakin banyak kebutuhan data-data yang harus dilengkapi di material master data. Seperti itu ya. Nah ini jadi ketika kita membuat material master data itu akan muncul ya screen awal ya data material ya. Kemudian nanti kita bisa memilih ya. Tadi apakah kita di purchasing ya, apakah di production ya, apakah juga membutuhkan MRP forecasting atau kita data material tadi termasuk data sales ya. Nah kemudian dari situ muncul data-data tambahan yang lain yang lebih lengkap ya untuk setiap view ini ya. Seperti itu. Mirip dengan vendor ya, material master juga ada pembagian ya data-datanya. Jadi ada data yang valid untuk semua perusahaan ya, ada data yang valid untuk plan ya, satu plan ya. Kemudian ada juga data yang valid untuk satu storage location ya. Kalau tadi kan di vendor ya, ada yang di level purchasing, ada di level accounting ya, ada di level general umum. Seperti itu ya. Sama kalau di sini ada di level company ya, ada di level plan, kemudian ada di level storage location. Ini adalah hubungan antara material master data dengan organization level ya. Jadi artinya apa di sini? Gini contohnya. Misalnya kita punya material A ya. Material A itu ya, material ya, itu dipakai misalnya di beberapa plan. Ya. Dipakai di beberapa plan. Ya. Tapi nama materialnya sama. Nah, maka di general data itu maka material number, material short text-nya misalnya sama. Ya, material grupnya juga sama. Tetapi ketika masuk di plan, material tadi itu di plan A atau di plan B-nya itu beda gitu ya. Beda di purchasing-nya misalnya ya. Kalau ini ngambil dari yang purchasing-nya ke vendor mana, ini ke vendor yang mana misalnya. Atau strategi purchasing-nya beda, atau strategi produksinya juga beda. Gitu ya. Nah, maka data di plan-nya juga beda. Berikutnya juga misalnya ketika masuk di data storage location, untuk satu plan ya, kalau ini kan
satu company, di bawah company bisa satu atau lebih plan, ya di bawah plan itu ada bisa satu atau beberapa storage location. Nah, dalam satu plan juga bisa terjadi beberapa storage location ya. Sehingga data di storage location walaupun misalnya material masternya sama ya, karena dia disimpan di storage location yang berbeda ya, maka data di level storage location-nya juga ada yang berbeda. Nah, ini adalah ketika membuat atau memaintain ya, membuat, menambah atau mendisplay material master ya. Pertama misalnya kita di screen awal kita harus menentukan industri sektornya apa, material type-nya apa. Kita juga bisa melakukan referensi. Artinya kita bisa menyalin dari data yang sudah ada. Ya, sehingga tidak perlu melakukan entry data semuanya dari awal. Ini fungsi dari referensi. Ya. Kemudian yang masuk ke view ya, kita view. Nah, view itu kita pilih data-data apa saja yang perlu kita isi. Yang tadi yang saya jelaskan di awal ya, basic data, processing data, tergantung dari jenis atau kebutuhan modul kita ya. Kalau misalnya kita modulnya sekarang di purchasing, berarti data-data basic purchasing misalnya ya, storage accounting itu kita perlu isi ya. Tapi mungkin data-data karena barang tersebut untuk kepentingan produksi bukan untuk dijual kembali, maka di view sales itu tidak perlu kita isi ya, karena kita belum membutuhkan data terkait sales yang ini mungkin terkait juga dengan modul sales and distribution. Jadi sesuai dengan kebutuhan data kita. Nah, kemudian sudah kita pilih ya, material master tadi itu organization levelnya di mana, dia akan disimpan di plan yang mana, ya storage location yang mana. Nah, sudah itu baru kita isi data-datanya ya, sesuai dengan tadi material, view, dan organization level yang kita pilih. Seperti itu. Ini adalah material types ya, tipe-tipe material. Ya, material type ini yang ini ya. Nah, ini ketika kita di awal kan kita memilih material type ya ini. Nah, material type ini misalnya contohnya ada raw mat, operating supply, semi-finished good, finished products ya. Atau tipe-tipe material yang lain yang bisa kita definisikan juga, baik itu standar SAP atau kita bikin definisi sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, material type ini akan mengontrol ya number assignment-nya. Jadi range number-nya yang dipakai, kode. Misalnya untuk raw mat itu kodenya 1 sampai juta misalnya. Jadi kita tahu kalau kode 1 sampai juta itu ini raw mat. Operating supply itu dari 1 sampai 2 juta. Jadi kita bisa ngecek dari nomornya aja, oh ini depannya 1, oh ini pasti raw mat. Oh ini depannya lebih dari depannya kurang dari 1, ini pasti raw mat. Ini depannya lebih dari 1 gitu kan, 1 sekian sampai 2 ini pasti operating supply dan seterusnya. Jadi dari number assignment kita bisa mengetahui jenis-jenis dari material. Kemudian procurement type ya, procurement type apakah in-house production ya, atau external procurement ya, atau stock transfer ya. Itu bisa kita atur dari material type ya. Kemudian user departemen, siapa yang menggunakan, field selection, field mana yang akan diisi, yang boleh diisi atau sifatnya opsional ya, atau yang wajib diisi atau dikosongkan ya. Kemudian account determination-nya. Karena nanti raw mat itu nanti masuk di akun raw mat kan. Operating supply dia masuk di akun operating supply. Jadi setiap material type ini dia akan memiliki kode akun tersendiri ya. Ya nanti akan masuk di recon account yang tadi ya. Bukan di recon account. Dia akan masuk di dia financial account ya, di financial account ya, sesuai dengan akun-akun. Misalnya tadi masuknya raw mat ya, apakah dia menjadi stok ya, atau kalau dia menjadi habis pakai ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang di sini ya, kita pilih juga industri sektornya. Nah, industri sektor ini akan mengatur ya screen selection. Jadi screen mana yang muncul ya. Kemudian field selection, mana field yang harus diisi, mana yang tidak. Misalnya industri selection itu untuk kita milih misalnya material type itu raw mat ya, raw mat. Kemudian industri sektor itu adalah misalnya bisa chemical industry ya, plant construction, mechanical engineering. Karena tadi di sistem ERP itu kan sudah industri spesifik, jadi sudah dibuat ya secara vertikal itu sistem yang sesuai dengan industri. Ya, raw mat untuk mechanical engineering ya beda dengan raw mat misalnya untuk chemical industry. Seperti itu. Sehingga field-nya juga akan beda kan? Field-nya mana data yang diisi dan seterusnya akan beda. Nah, itu ya. Sehingga untuk satu industri dan industri yang lain data yang diisi beda, field-nya juga ya
beda. Jadi akan menyederhanakan ya, akan menyederhanakan jumlah field ya. Karena kalau semua industri itu dimasukkan dalam satu field kan akan sangat banyak fieldnya. Maka kita spesifikkan sesuai dengan industri sektornya. Nah, kemudian dari material juga kita bisa extend ya. Misalnya gini, material sudah dibuat, ternyata kita mau nambah view yang lain. Ya, ini gini. Ini kan di sini ada beberapa, nah ini ya, view-viewnya kan ya. Kemudian nah di sini kan view juga, nih view. Nah, ternyata kita ada mau ditambah nih view-nya, misalnya nama view accounting. Nah, kita bisa extend material, dari awalnya hanya view purchasing saja ya di material ini 4711, kemudian kita tambah misalnya dengan menggunakan accounting. Atau kita tambah juga misalnya dengan purchasing. Ya, seperti itu. Misalnya purchasing-nya awalnya di plan 1000, kemudian kita tambah juga purchasing-nya juga di plan 1200. Kita create baru. Ya, kita extend. Ya, kita extend ya dengan menggunakan material yang sudah ada. Nah, itu ya. Itu mungkin terkait